Mata Rudi yang tadi terkantuk-kantuk berubah menjadi lebar sewaktu dilihatnya sesosok wanita yang menaiki bus itu. Jantung Rudi berdebar-debar. Ia berharap agar sesosok cantik tersebut memilih kursi di sampingnya yang masih kosong. Rupanya harapan Rudi terkabul. Wanita tersebut pun duduk di sampingnya. "Permisi," ucapnya lembut sebelum duduk. Rudi tersenyum sambil mempersilahkannya duduk. Akhirnya tidak berapa lama kemudian mereka sudah terlibat dalam percakapan yang asyik. Wanita itu bernama Rani, seorang janda pemilik sebuah klinik kecantikan yang beralamat di Semarang. Tujuan kepergiannya di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur adalah untuk berziarah ke makam Mbah Rogo. Usaha klinik kecantikan yang dikelolanya akhir-akhir ini mengalami kemunduran, bahkan hampir bangkrut. Ia juga bercerita, ritualnya belum sempurna sebelum ia melakukan ritual akhir sebagai persyaratan pesugihan di Mbah Rogo. Sesaat setelah mendengar cerita janda cantik tersebut, Rudi merasa tertarik dan bersedia melakukan ritual bersama-sama dengan Rani. Kebetulan bisnis komputernya di Surabaya kurang begitu berhasil. Seminggu kemudian, dua orang tersebut nampak memasuki lereng tempat Mbah Rogo dimakamkan di daerah perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mbah Rogo sebenarnya merupakan seorang santri dari Sunan Ampel, seorang dari Wali Songo. Ia diutus oleh Sunan Ampel untuk ke Demak dengan membawa hadiah yang harus diserahkan kepada Raden Patah, yang merupakan raja dari kerajaan Demak. Hadiah tersebut berwujud bumbung dari bambu yang diberi tutup. Sebelum berangkat, Sunan Ampel telah berpesan agar Mbah Rogo tidak membuka bumbung bambu tersebut sebelum sampai di Demak. Namun karena rasa penasaran yang menghantuinya sepanjang jalan, membuat Mbah Rogo melupakan pesan dari Sunan Ampel. Sesampainya di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, ia pun membuka bumbung tersebut. Betapa terkejutnya sewaktu bumbung tersebut dibuka oleh Mbah Rogo. Dari bumbung bambu yang kecil tersebut keluar berbagai macam hewan seperti ayam, kerbau, sapi maupun kambing. Berbagai hewan tersebut keluar dan keanehan pun terjadi. Hewan-hewan itu kemudian berubah menjadi patung. Melihat hal tersebut, Mbah Rogo merasa menyesal karena telah melanggar pesan dari Sunan Ampel. Karena rasa sesalnya, ia kemudian memutuskan untuk menjaga patung-patung tersebut sampai akhir hayatnya. Setelah meninggal, makamnya kemudian dikeramatkan dan ada yang menyelewengkan menggunakan sebagai tempat pesugihan oleh sebagian peziarah. Sebenarnya ritual pesugihan yang dilakukan di makam Mbah Rogo hampir mirip dengan yang ada di Gunung Kemukus, Sragen. Pasangan peziarah diharuskan melakukan hubungan intim setelah menyekar di makam Mbah Rogo. Setelah melakukan hubungan intim dan tertidur, maka Mbah Rogo akan menemui pasangan peziarah melalui mimpi. Di tengah tidurnya yang lelap, Rani tiba-tiba merasakan di hadapannya telah berdiri seorang kakek-kakek yang berbaju hitam dengan membawa tongkat. Kakek tersebut kemudian bertanya kepada Rani apa yang menjadi tujuannya melakukan ritual di tempat tersebut. "Saya membutuhkan modal untuk usaha agar berkembang, juga menutupi hutang-hutang yang ada, Mbah," ucapnya kepada Mbah Rogo. Mbah Rogo terkekeh dan kemudian ia menjawab, semakin banyak modal yang dibutuhkan oleh Rani, maka tumbal yang harus disediakannya juga harus semakin besar. Di samping itu juga perjanjiannya juga semakin singkat. Jadi seandainya Rani membutuhkan modal 10 miliar, persyaratan yang harus dipenuhinya akan lain dengan 5 miliar. Dalam waktu 15 tahun ia harus membayar hutang berjumlah 10 miliar tersebut dengan bunga.
Bunga dari pinjaman itu adalah tumbal yang harus disediakan untuk menjadi abdi dari Mbah Roko. Rani pun kemudian menyepakati perjanjian yang ada. Karena ia janda tanpa anak, maka sebagai ganti tumbal, ia sendiri yang harus menjadi tumbalnya. Sesampainya di rumah, Rani tampak berdebar-debar sewaktu dilihatnya di lemari rumahnya ada sebuah kantong penuh berisi uang seperti yang diinginkannya. Entah dari mana datangnya lemari yang semula hanya berisi pakaian tersebut, kini telah penuh dengan kantong berisi uang sejumlah yang diinginkannya. Ternyata Mbah Roko menepati janjinya dengan mengirimkan apa yang menjadi permintaan Rani. Dalam waktu yang singkat, usaha Rani pun berkembang dengan pesat. Tidak sampai 1 tahun, ia sudah berubah menjadi salah satu orang terkaya di Semarang. Hidupnya yang berubah drastis membuatnya tiap hari hanya berfoya-foya. 10 tahun telah berlalu. Rani kini telah menikah dengan seorang pria yang dicintainya. Dari hasil pernikahan tersebut lahir seorang anak perempuan. Tahun berganti tahun, hati Rani semakin galau teringat perjanjiannya dengan Mbah Roko. Kegelisahannya pun ditangkap sang suami. Akhirnya ia berterus terang dengan apa yang dilakukannya, sebab waktu perjanjian yang disepakatinya dengan Mbah Roko sudah hampir tiba. Mendengar cerita dari Rani, Joko sang suami memutuskan untuk meminta bantuan kepada seorang kiai. Kiai Soleh pun menghela nafas mendengar cerita yang ada. Rani telah melakukan perjanjian dengan setan dan ia kini diharuskan membayar apa yang telah diperbuatnya. Seminggu menjelang perjanjian yang disepakati Rani dengan Mbah Roko, Kiai Soleh melakukan puasa mutih. 3 hari kemudian, Rani dinyatakan meninggal setelah semalam suntuk. Ia menderita sakit yang aneh. Menjerit-jerit ketakutan seolah-olah didatangi sesosok yang menakutkan. Rupanya perjanjiannya dengan Mbah Roko telah tiba. Di pekuburan, menjelang Rani dimakamkan, Kiai Soleh tampak hadir. Ia kemudian menyuruh Joko untuk banyak berdoa agar sang istri dapat tertolong. "Mana mungkin, Kiai, bukankah Rani sudah meninggal?" ucap Joko merasa heran dengan perkataan Kiai Soleh. "Joko, yang kamu lihat itu bukan jasad Rani, tapi sesuatu yang diserupakan dengan Rani oleh Mbah Roko," jawab Kiai Soleh. Joko hanya bisa manggut-manggut, walaupun sebenarnya kurang begitu paham dengan apa yang ada. Tiba-tiba Kiai Soleh tampak membentak makhluk halus yang tidak kelihatan. Tangannya tampak bergerak-gerak seperti berkelahi dengan seseorang. Tiba-tiba terdengar ledakan keras dari jenazah Rani yang siap dimakamkan itu. "Cepat, kita harus ke makam Mbah Roko sebelum terlambat," kata Kiai Soleh. Sesampainya di makam Mbah Roko, Kiai Soleh tampak menghampiri pohon jati raksasa yang ada di sebelah makam. Dilemparkannya tasbihnya, terdengar suara mendesis pelan. Lalu seekor ular piton sebesar paha orang dewasa keluar dari sela-sela pohon. Ular raksasa tersebut menatap Kiai Soleh dengan matanya yang tajam seakan marah. Tubuh Rani berada dalam belitan ular piton yang besar tersebut. Melihat hal itu, dengan bergegas Kiai Soleh melemparkan bungkusan garam yang telah dipersiapkannya. Ular piton yang melihat butiran garam yang dilempar ke arahnya tampak ketakutan, sehingga belitan yang melingkari tubuh Rani pun terlepas. Lalu ia pun menghilang di balik pohon. Kepergian ular piton tersebut diiringi suara marah dari Mbah Roko yang tidak kelihatan wujudnya. "Sekali lagi kamu menggagalkan tumbalku, Soleh.
kelak aku akan membalas kepada anak cucumu, ancam suara tersebut. Demi Allah yang maha besar, ia akan melindungi makhluknya dari iblis laknat seperti kamu. Kamu bukan Mbah Roko. Kamu hanyalah setan yang meniru wajah dan perawakan dari Mbah Roko, jawab Kiai Soleh dengan tegas. Mendengar jawaban tersebut, suara Mbah Roko tidak terdengar lagi. Dengan bergegas, Kiai Soleh berjalan ke belakang pohon. Di situ tampak tubuh Rani yang tergolek lemas. Mereka berdua segera menghampiri dan membawa Rani kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Kiai Soleh meminumkan segelas air putih yang dibacakan doa kepada Rani yang masih lemas. Bacalah istighfar yang banyak dan nama Allah, bisiknya membimbing Rani. Dengan susah payah Rani mengucap nama Allah. Tubuh yang lemas tersebut kemudian mengejang. Lalu ia pun menghembuskan nafasnya yang terakhir. Ikhlaskan istrimu. Kini ia sudah kembali ke pangkuannya. Tidak seperti tadi hampir tersesat ke alam dedemit, kata Kiai Soleh berkata kepada Joko. Suami Rani yang tampak sedih itu kemudian meminta Kiai Soleh bercerita tentang apa yang terjadi. Istrimu, sesuai perjanjiannya dengan Mbah Roko, harus menyerahkan tumbal sebagai imbalan harta yang diperolehnya. Dalam penglihatan manusia, tubuh istrimu memang meninggal. Padahal itu cuma gedepok pisang yang diserupakan dengan istrimu. Itu semua karena ilmu sihir yang dilakukan oleh Mbah Roko. Tubuh istrimu yang sebenarnya dibawa olehnya. Di sana ia akan mengabdi dan menjadi budak dari Mbah Roko sampai kiamat nanti, jelas Kiai Soleh. Dan Kiai Soleh pun menjelaskan bahwa yang pasti apa yang dilakukan oleh Roko itu adalah kelakuan jin jahat yang menyerupai Mbah Roko untuk menyesatkan manusia.